kalian bahwa dalam komunikasi itu terjadi proses penyampaian pesan dari satu individu ke individu lainnya atau ke kalian puas. Nah, salah satu bentuk komunikasinya ada pidato. Pidato itu adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang lain. Nah, untuk mengetahui apa itu pidato secara lebih dalam, simak video ini sampai selesai ya. Baik, untuk materi selanjutnya itu adalah analisis audiens. Sebelum melakukan pidato, seorang pembicara angka baiknya melakukan analisis terhadap audiensnya. Analisis audiens ini tuh berfungsi sebagai alat yang efektif dalam menyampaikan sebuah pidato, sehingga mampu mempengaruhi opini publik dan meningkatkan kesadaran audiens terhadap suatu isu yang telah dibawakan. Nah, faktor untuk penerimaan pidato sendiri itu ada 5. Yang pertama itu ada faktor usia, kemudian ada tingkat pendidikan, kemudian ada latar belakang, dan yang terakhir itu ada jenis kelas. Jadi selanjutnya itu ada beberapa metode yang harus dilakukan dalam melakukan analisis audiens. Yang pertama itu ada metode demografis, di mana kita harus menentukan karakteristik dari audiens kita, baik dari usia, tingkat pendidikan, maupun jenis kelamin. Kemudian metode yang kedua itu ada metode psikologi. Di sini kita harus memahami nilai-nilai, keyakinan, dan sikap dari audiens kita. Untuk metode yang ketiga itu ada metode situasional, di mana kita harus menyesuaikan topik pembicaraan kita dengan situasi yang ada. Maksud dari lokasi pidato, tujuan acara, dan juga jumlah dari audiens. Metode yang keempat itu ada metode respon, di mana kita harus menganalisis bagaimana reaksi audiens terhadap topik yang kita bawakan. Hal ini tuh bertujuan untuk menggunakan pendekatan mana yang cocok digunakan untuk menyampaikan sebuah pidato. Kemudian metode yang terakhir itu ada metode kebutuhan. Di sini itu berkaitan dengan kebutuhan informasi ke audiens. Di sini kita juga akan mengukur sejauh mana pengetahuan dari audiens untuk menghindari penyampaian informasi yang kurang ataupun lebih. Melakukan riset sebelum berpidato membantu pembicara untuk menghindari informasi yang salah, meningkatkan kepercayaan audiens, dan memperkuat argumen yang disampaikan. Berikut ada 3 tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama, memahami audiens. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang kredibel. Dan yang ketiga, menyusun struktur pidato berdasarkan data. Jadi teman-teman, dalam menyampaikan pidato persuasi, para pembicaranya itu sangat amat penting untuk bisa menyusun teks pidato yang dapat menarik perhatian audiens dan juga dapat meyakinkan audiens. Nah, salah satu metodenya yaitu adalah Monroe Motivated Sequence. Nah, ini metodenya dirancang oleh Alan Monroe. Nah, menurut Lucas pada tahun 2012, metode ini dirancang khusus untuk bisa memperkuat argumentasi sehingga dapat menunjukkan audiens untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada 5 komponen dari Monroe Motivated Sequence. Yang pertama itu ada attention. Di sini pembicaranya itu akan menarik perhatian audiens melalui cerita, pertanyaan, atau fakta yang mengejutkan untuk para audiensnya. Nah, yang kedua di sini ada komponen need, yang dimana pembicaranya itu akan memunculkan masalah yang relevan ataupun mempertanyakan mengapa masalah ini perlu untuk diselesaikan. Lalu komponen yang ketiga di sini ada satisfaction, di mana pembicaranya akan menggambarkan solusi yang logis dan juga praktis yang akan dilakukan untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Yang keempat di sini ada komponen visualization, di mana pembicaranya akan menggambarkan hasil yang positif apabila solusi yang diberikan itu berdampak positif. Lalu akan menghasilkan dampak yang negatif apabila solusinya itu terabaikan. Lalu yang terakhir di sini ada komponen action. Nah, di sini pembicaranya akan mengajak audiensnya untuk melakukan tindakan berdasarkan solusi yang sudah diberikan oleh pembicaranya. Latihan persiapan pidato. Rasa gugup seringkali muncul akibat kurangnya latihan, maka pembicara harus berlatih beberapa hari sebelum melakukan pidato. Berikut ada beberapa poin penting yang dapat dilakukan. Yang pertama, berlatih sendiri di tempat tenang dengan kontak mata ke berbagai area. Yang kedua, berlatih sendiri di hadapan cermin untuk mengevaluasi postur dan juga ekspresi.
Yang ketiga, berlatih di hadapan teman untuk mendapatkan saran atau masukan terkait evaluasi. Dan yang terakhir, jika memungkinkan, rekam video untuk analisis dan juga perbaikan. Dalam pidato, kita juga perlu mempersiapkan sarana dan prasarana. Nah, sarana yang harus ada seperti naskah atau catatan, mikrofon, loudspeaker, papan tulis, slide presentasi, dan penjelasan. Nah, untuk prasarana yang perlu disiapkan yaitu seperti panggung atau podium, pencahayaan atau lighting, tempat duduk audiens, dan AC atau ventilasi yang baik. Baik, selanjutnya itu ada gaya dan teknik dalam berpidato. Untuk gaya ini sendiri, di sini tuh ada 3. Yang pertama itu ada gaya visual yang berkaitan dengan penampilan dan ekspresi dari seorang pembicara. Kemudian, yang kedua itu ada gaya vokal yang berkaitan dengan nada dan kecepatan dari seorang pembicara dalam menyampaikan pidato. Dan yang terakhir itu ada gaya verbal, yaitu berkaitan dengan pemilihan kata yang digunakan oleh seorang pembicara dalam menyampaikan sebuah pidato. Nah, untuk menghadapi tantangan atau gangguan ketika berpidato, kita harus tahu dulu kemungkinan gangguan apa aja sih yang akan terjadi ketika berpidato ini. Karena gangguan ini terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya dapat berupa kecemasan atau gugup, kurangnya persiapan, kurangnya rasa percaya diri kita, dan penggunaan bahasa yang kurang tepat dan lupa materi. Nah, dalam kondisi seperti ini, pembicara harus rutin untuk berlatih sendiri dan membuat kerangka pidato. Kemudian yakin pada diri sendiri dan menggunakan bahasa yang tidak berbelit dan membuat catatan kecil. Nah, untuk faktor eksternalnya dapat berupa gangguan suara atau kebisingan, gangguan teknis, interupsi dari audiens, bisa berupa juga kondisi lingkungan yang kurang kondusif dan kurangnya perhatian dari audiens. Nah, dalam kondisi yang demikian seperti ini, pembicara harus memilih lokasi yang tenang, mengecek peralatan, kemudian tetap tenang dan menanggapi dengan bijak ketika ada interupsi, kemudian memastikan ruangan tetap nyaman dan menggunakan humor atau cerita. Ada beberapa alasan penting mengapa evaluasi pidato penting untuk dilakukan. Yang pertama yaitu untuk menilai keberhasilan penyampaian pesan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan. Serta untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Dalam evaluasi pidato, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama yaitu isi dan juga struktur pidato yang berkaitan dengan apakah pidato sudah memiliki pembukaan, isi, dan juga penutup yang jelas. Kedua, yaitu teknik penyampaian berkaitan dengan apakah intonasi ataupun juga volume suara itu sudah sesuai. Tiga, yaitu interaksi dengan audiens berkaitan dengan apakah pembicara dapat interaksi dengan audiens yang berkaitan dengan apakah pembicara berhasil menarik perhatian audiens. Dan yang terakhir yaitu penggunaan alat bantu yang berkaitan dengan apakah slide, gambar, atau alat bantu lainnya sudah didukung dari proses pidato. Yang berikutnya yaitu terkait dengan metode evaluasi pidato. Jadi secara umum terdapat 3 metode utama dalam evaluasi pidato. Yang pertama yaitu umpan balik dari audiens dengan membuat kuesioner ataupun juga survei setelah pidato dan juga memperhatikan reaksi ataupun ekspresi dari audiens selama pidato berlangsung. Yang kedua yaitu rekaman video ataupun audio. Jadi dengan melihat kembali rekaman video ataupun audio dari pidato yang sudah disampaikan, kita dapat mengetahui hal-hal yang perlu diimprovisasi ataupun perlu diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dari mentor dan juga rekan. Jadi dengan meminta kepada rekan dan juga mentor, kritik dan juga saran untuk melakukan perubahan dan juga umpan balik. Jadi, pidato memiliki peran penting dalam menyampaikan gagasan, mempengaruhi audiens, dan membangun citra pembicara. Pidato yang baik harus mempunyai kesan yang jelas, gaya komunikasi yang sesuai, dan kemampuan retorika yang menarik. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bisa menambah wawasan pengetahuan dan bermanfaat untuk kalian. Dah.